Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Zara dengan NDP 22301187. Di sini saya akan menjelaskan apa itu simulasi sistem. Simulasi sistem adalah teknik dalam komputer untuk memodelkan suatu proses dengan tujuan mengidentifikasi bagaimana sistem bekerja dalam kondisi tertentu dan meningkatkan efisiensi dalam sistem. Kemudian simulasi sistem ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya discrete simulation, yaitu digunakan ketika pada waktu tertentu yang bersifat diskrit, dan kemudian adalah continuous simulation, yaitu sistem yang digunakan secara berulang-ulang secara berkelanjutan. Selanjutnya, apa itu arena? Arena adalah perangkat lunak berbasis desain grafis yang digunakan untuk membangun model simulasi. Arena ini biasanya dilakukan ketika ingin membangun simulasi tentang proses, antrian, ataupun sumber daya untuk menggabungkan komponen yang realistis. Lalu, kenapa arena banyak digunakan? Arena banyak digunakan karena user friendly. Arena gampang sekali loh untuk dibuat, dan yang kedua, arena ini mempunyai kemampuan analisis yang kuat sehingga user yang menggunakan arena dapat mempercayai proses sistemnya di arena. Contohnya adalah ketika kita berada di supermarket, ketika pelanggan banyak yang datang dan juga hanya ada beberapa kasir yang tersedia saat itu, maka akan terjadi penumpukan antrian. Nah, tujuannya menggunakan arena ini untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan di bank, sehingga terjadinya efisiensi waktu baik antara kasir maupun pelanggan. Oke, selanjutnya kita harus tahu juga nih hal-hal basic apa aja yang harus kita ketahui di arena. Yang pertama itu adalah entity. Entity itu adalah objek yang akan kita teliti. Contohnya jika di supermarket, maka objek yang akan kita teliti adalah pelanggan. Yang kedua adalah activity. Activity itu adalah aktivitas yang terjadi di dalam penelitian tersebut. Yang ketiga adalah resources. Resources itu adalah sumber daya yang akan membantu kita melayani entity. Contohnya jika di supermarket, berarti resourcesnya itu adalah seorang kasir. Lalu ada kontrol. Kontrol ini adalah SOP atau aturan-aturan yang berlaku di dalam penelitian tersebut. Yang kelima itu adalah outgoing entity atau ketika proses entity sudah selesai melakukan kegiatannya. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga nih ada variabel-variabel apa aja yang ada di dalam arena. Yang pertama itu adalah elemen variabel. Elemen variabel itu adalah alasan kenapa kita harus meneliti studi kasus tersebut. Misalnya, kita akan meneliti sebuah bank. Berarti elemen variabelnya itu kita meneliti bank tersebut karena sering terjadi antrian. Terus yang kedua itu adalah status variabel, yaitu permasalahan apa saja yang ada di dalam sistem. Yang ketiga itu adalah keputusan. Keputusan itu adalah bagaimana kita memperbaiki permasalahan di dalam sistem tersebut. Dan yang terakhir itu adalah aksi. Aksi itu adalah dampak setelah keputusan yang sudah kita cari atau kita terapkan, seperti itu. Di dalam arena itu ada antrian. Antrian itu adalah garis tunggu layanan. Yang pertama itu adalah bulking. Bulking itu ketika entity tidak jadi untuk melakukan suatu aktivitas dikarenakan antrian terlalu penuh. Dan yang kedua itu adalah reneging. Reneging itu adalah ketika entity keluar karena ia merasa tidak dilayani terus-menerus. Dan yang terakhir itu adalah jockeying. Jockeying itu adalah entity berpindah-pindah untuk menemukan resources yang melayaninya paling cepat, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke berdasarkan sifat atau urutan antrian. Yang pertama ini ada FIFO, first in, first out. Artinya entitas yang pertama duluan akan dilayanin. FIFO ini paling banyak digunakan loh, karena contohnya bisa di dalam supermarket ataupun bank. Yang kedua itu adalah leave out, last in, first out. Artinya kebalikannya dari FIFO. LIFO ini entitas yang datang terlambat akan dilayani lebih dulu. Contohnya adalah ketika mengambil barang di dalam gudang. Selanjutnya ada priority queue, yaitu adalah entitas dengan prioritas tertentu akan dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam pembuatan arena. Kita akan buat sesimpel mungkin. Yang pertama itu tentu saja kita harus mempunyai tujuan. Apa tujuan kita membuat sistem tersebut? Apakah tujuan itu dibuat untuk membangun simulasi sistem yang lebih baik atau efisien atau sebagaimana mestinya? Terus yang kedua itu adalah membangun model menggunakan modul create, proses, dan dispose untuk membangun model dasar.
Oke, yang ketiga itu adalah menambahkan logika sistem. Tambahkan logika sistem seperti sumber daya atau antrian. Yang keempat itu adalah menjalankan simulasi dengan mengumpulkan data dan memasukkan data tersebut ke dalam software Arena. Dan yang terakhir, kita akan melakukan analisis output. Kita akan mendapatkan output jika sistem pada Arena itu sudah kita jalankan dengan baik, dan kita akan mendapatkan hasil bagaimana kinerja sistem atau kita bisa membuat keputusan berdasarkan data yang ada. Terakhir, kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan Arena. Yang pertama, apa itu kelebihan Arena? Yang kelebihan Arena itu mereka memiliki visualisasi yang jelas. Kenapa? Karena saat pembuatan Arena, kita membuat banyak sekali diagram alir dan flowchart. Jadi memudahkan pengguna untuk membaca alur sistem. Dan yang kedua itu adalah fleksibel, dapat digunakan dalam sistem apapun. Yang ketiga, outputnya lengkap. Jadi ketika pengambilan keputusan itu sangat mudah karena outputnya mudah dibaca serta menyediakan laporan dan grafik hasil simulasi. Dan yang terakhir, user friendly, mudah digunakan oleh pengguna baru. Lalu apa saja kekurangannya? Kekurangannya yang pertama itu butuh pemahaman awal. Jadi Arena ini membutuhkan pengguna untuk memahami simulasinya terlebih dahulu. Yang kedua, Arena ini biasanya memiliki biaya lisensi. Dan yang terakhir adalah kompleksitas. Jadi jika seseorang belum terlalu mengerti Arena, itu akan sulit karena Arena ini memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Kesimpulannya adalah simulasi sistem adalah metode yang sangat efektif untuk digunakan menganalisis berbagai macam proses pada komputer yang dapat membuat kita mengambil kesimpulan yang lebih baik. Contohnya dalam penggunaan Arena. Penggunaan Arena dapat membuat kita membuat keputusan yang lebih efisien dalam mengatasi permasalahan pada antrian. Jadi menggunakan Arena di dalam simulasi sistem itu adalah memberikan fleksibilitas dan juga melatih kita untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang lebih baik, serta di dalam Arena optimalisasi suatu kerja sistemnya itu sangat kompleksitas, namun juga mereka bekerja dengan sangat baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.